Yo, halo, kembali lagi di channel Raka. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pelajaran sistem komputer dengan materi sistem bilangan. Bagi kalian yang ingin download file PPT-nya, kalian bisa cek di link deskripsi. Nanti saya bakal taruh link downloadnya di situ, gratis kok, nggak bayar. Nah, langsung saja ke materinya ya. Sistem dan konversi bilangan. Komputer merupakan alat yang digunakan sebagai pemroses data. Data yang dimasukkan ke dalam komputer diselesaikan secara elektronis di dalam CPU atau Central Processing Unit dan komponen. Data adalah sinyal yang dikirimkan dari suatu pemancar atau transmitter ke penerima atau receiver untuk berkomunikasi. Sistem yang dapat memproses nilai yang kontinu berbanding terhadap waktu disebut analog. Sistem analog nilainya diwakili oleh tegangan, arus, dan kecepatan. Sistem yang memproses nilai diskrit atau langkah demi langkah dinamakan digital. Simbol yang digunakan untuk menunjukkan nilai pada sistem digital disebut digit. Next. 1. Gambaran umum sistem bilangan. Bilangan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk berhitung adalah bilangan yang berbasis 10 atau sistem desimal. Setiap tempat penulisan terdiri dari simbol-simbol 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Susunan penulisan bilangan tersebut menunjukkan harga atau nilai tempat dari bilangan tersebut, misalnya satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya. Semakin ke kiri tempat penulisan menunjukkan nilai tempat bilangan semakin tinggi. Teknik digital maupun teknik mikroprosesor menggunakan bilangan yang berbasis 2 atau sistem biner. Setiap tempat penulisan dalam sistem biner hanya mungkin menggunakan simbol 0 atau simbol 1. Sedangkan nilai tempat bilangan tersusun seperti pada sistem desimal. Selain sistem desimal dan sistem biner, terdapat juga bilangan yang berbasis 8 atau sistem oktal dan bilangan yang berbasis 16 atau sistem heksadesimal. Next. 2. Jenis-jenis sistem bilangan. A. Sistem desimal atau dinari. Sistem desimal merupakan sistem bilangan yang berbasis 10 dan memiliki 10 simbol, yaitu angka 0 hingga 9. Setiap tempat mempunyai nilai kelipatan dari 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, dan seterusnya. Penulisan bilangan terbagi ke dalam beberapa tempat dan banyaknya tempat tergantung dari besarnya bilangan. Setiap tempat mempunyai besaran tertentu yang harganya dihitung dari kanan ke kiri, yaitu titik-titik, ribuan 10 pangkat 3, ratusan 10 pangkat 2, puluhan 10 pangkat 1, dan satuan 10 pangkat 0. Contoh, uraikan harga tempat pada bilangan 14.532 pada sistem desimal atau dinari. Penyelesaiannya, 14.532 sama dengan 14.532. Nah, di sini ada angka 10. Nah, angka 10 ini didapat dari sistem desimal atau dinari. Sistem desimal atau dinari memiliki nilai angka yaitu 10. Nah, jadi di sini nilainya 10 karena dia itu sistemnya desimal atau dinari. Nah, jika diuraikan sama dengan 1 kali 10 pangkat 4 ditambah 4 kali 10 pangkat 3 ditambah 5 kali 10 pangkat 2 ditambah 3 kali 10 pangkat 1 ditambah 2 kali 10 pangkat 0. Nah, angka 14532 ini didapat dari 14.532. Nah, jadi angka 1 ini itu bernilai puluhan ribu ya. Angka 4 ini menunjukkan ribuan, sedangkan angka 5 ini menunjukkan angka ratusan, dan angka 3 ini menunjukkan angka puluhan, dan angka 2 ini memiliki dan angka 2 ini adalah satuan. Nah, jadi seperti itu. Nah, 10 ini didapat dari sistem desimal atau dinari. Nah, jadi sistem desimal atau dinari itu memiliki angka mempunyai nilai angka 10. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi 10 ini dapat dari sini ya, atau dari sistem desimal itu sendiri yang memiliki nilai angka 10 atau berbasis 10. Nah, jadi seperti itu. Pangkatnya ini didapat dari
satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan bahkan hingga seterusnya ya. Jadi pangkat 0 ini diurutkan dari kanan ke kiri. Jadi seperti itu. Jadi dari kecil ke terbesar pangkatnya. Jadi ada 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3, 10 pangkat 4. Nah, jadi satuan ini memiliki pangkat 0-nya. Jadi kalau puluhan itu memiliki pangkat 1 dan ratusan 10 pangkat 2. Nah, angka 5 ini menunjukkan dia ini ratusan. Nah, jadi ratusan itu memiliki pangkat 2 dan ribuan ini memiliki pangkat 3 atau 10 pangkat 3. Nah, angka 4 ini menunjukkan ribuan. Nah, jadi di sini ribuan di sini itu memiliki pangkat 3 dalam sistem desimal atau dinari. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin kita next aja ya ke sistem biner atau dual. Sistem biner atau duo yang berarti dua banyak dipakai untuk sinyal elektronik dan pemrosesan data. Sistem biner hanya mempunyai dua simbol yang berbeda sehingga hanya dikenal dengan angka 0 dan angka 1. Setiap tempat mempunyai kelipatan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 dan seterusnya yang dihitung dari kanan ke kiri, yaitu titik-titik, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 0. Bilangan biner dapat diubah ke dalam bentuk desimal ataupun sebaliknya. Nah, contoh uraikan harga tempat pada bilangan 10.100. Nah, angka 2 di sini menunjukkan itu sistem biner atau dual. Nah, sistem biner sendiri itu mempunyai angka 2 ya. Mempunyai nilai angka 2. Nah, jadi seperti itu. Kenapa ditaruh angka 2 di sini? Karena ini menunjukkan yaitu sistem biner atau dual ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita konversikan ke dalam bilangan desimal ya. Jadi penyelesaiannya seperti ini. Harga tempat pada bilangan 10.100 dalam sistem biner atau dual yang memiliki nilai angka 2 sama dengan 1 kali 2 pangkat 4 ditambah 0 kali 2 pangkat 3 ditambah 1 kali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 0. Nah, jadi seperti itu. Angka 1 ini didapat dari puluhan ribu ya. Jadi seperti sistem dinari atau diner ya. Jadi seperti itu. Nah, angka 2 ini didapat dari sistem biner atau dual. Jadi sistem biner ini memiliki nilai angka 2. Jadi sistem biner ini memiliki angka 2. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi 2 ini dapat dari sini. Nah, seperti itu. Ini pun sama, didapat dari sini. Dan pangkatnya itu didapat dari yang tadi saya jelaskan, dari setiap tempat mempunyai kelipatan. Nah, jadi satuan itu memiliki pangkat 0, puluhan memiliki pangkat 1, ratusan memiliki pangkat 2, ribuan memiliki pangkat 3, dan puluhan ribu memiliki pangkat 4. Nah, jadi seperti itu. Jadi kelipatannya aja gitu. Jadi satuan pangkatnya 0. Nah, jadi seterusnya kelipatannya ditambah 1 gitu. Nah, jadi seperti itu. Sistem biner atau dual itu memiliki angka 2. Nah, jadi berbasis 2. Nah, seperti itu. Nah, jika kita konversi bilangan biner ke bilangan desimal, jadi 10.100 dalam sistem biner atau memiliki nilai angka 2. Nah, seperti ini sama dengan 1 dikali 16 ditambah 0 kali 8 ditambah 1 kali 4 ditambah 0 kali 2 ditambah 0 kali 1 sama dengan 16 tambah 0 tambah 4 tambah 0 tambah 0 sama dengan 20. Nah, seperti itu. Jadi angka 16 ini didapat dari sini. Nah, 1 kali 2 pangkat 4, 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, dan angka 8 ini dapat dari 2 pangkat 3 sama dengan 8. 4 ini dapat dari 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, jadi seperti itu. Mungkin kalian sudah mengerti kali ya. Nah, jadi seperti itu. Langsung aja kita next ke sistem oktal. Aturan pada sistem oktal sama dengan aturan yang dipergunakan pada sistem bilangan desimal atau pada sistem bilangan biner. Bilangan oktal hanya menggunakan 8 simbol, yaitu angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan setiap nilai tempat mempunyai kelipatan 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2, 8 pangkat 3, 8 pangkat 4, dan seterusnya yang dihitung dari kanan ke kiri, yaitu titik-titik-titik, 8 pangkat 3, 8 pangkat 2, 8 pangkat 1, dan 8 pangkat 0.
Contoh, uraikan harga tempat pada bilangan 2132, kemudian konversikan ke dalam bilangan desimal. Nah, penyelesaian. Harga tempat pada bilangan 2132 dalam sistem oktal memiliki angka 8 ya, seperti itu. Sama dengan 2 kali 8 pangkat 3 ditambah 1 kali 8 pangkat 2 ditambah 3 kali 8 pangkat 1 ditambah 2 kali 8 pangkat 0. Kemudian dikonversi ke dalam bilangan desimal. Nah, jadi bilangan oktal ini kita konversikan ke dalam bilangan desimal. Jadi seperti ini. 2132 sama dengan 2 dikali 512 ditambah 1 kali 64 ditambah 3 kali 8 ditambah 2 kali 1. Nah, seperti itu. Nah, jadi angka 8 ini didapat dari sistem oktal itu sendiri. Nah, sistem oktal itu sendiri memiliki angka 8 yang tadi saya sudah jelaskan ya. 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2, 8 pangkat 3. Nah, jadi seperti itu. Jadi setiap nilai tempat mempunyai kelipatan 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2, 8 pangkat 3, 8 pangkat 4 dan seterusnya yang dihitung dari kanan ke kiri. Nah, jadi seperti ini. Jadi dari kanan ke kiri. Nah, seperti itu, dari satuan ke ribuan ya. Kalau di sini ribuan ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi 2 kali 512 ditambah 1 kali 64 ditambah 3 kali 8 ditambah 2 kali 1 sama dengan 1024 ditambah 64 ditambah 24 ditambah 2 sama dengan 1114. Nah, jadi seperti itu. Lanjut kita next ke sistem heksadesimal. Nah, jadi sistem heksadesimal adalah sistem bilangan yang berbasis 16. Simbol pada sistem heksadesimal mempunyai 16 simbol yang terdiri dari angka 10. Jadi angka yang dipakai pada sistem desimal yaitu angka 0 sampai 9 dan huruf yaitu A, B, C, D, E, dan F. Keenam huruf tersebut mempunyai harga desimal yaitu A sama dengan 10, B sama dengan 11, C sama dengan 12, D sama dengan 13, E sama dengan 14, dan F sama dengan 15. Jadi sistem heksadesimal penulisannya menggunakan angka dan huruf. Setiap nilai tempat mempunyai kelipatan 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, 16 pangkat 2, 16 pangkat 3, 16 pangkat 4 dan seterusnya yang dihitung dari kanan ke kiri, yaitu titik-titik-titik 16 pangkat 3, 16 pangkat 2, 16 pangkat 1 dan 16 pangkat 0. Contoh, uraikan harga tempat pada bilangan 1A, C2 kemudian konversikan ke dalam bilangan desimal. Nah, jadi huruf A ini memiliki angka 10, huruf B memiliki angka 11, huruf C memiliki angka 12, huruf D memiliki angka 13, huruf E memiliki angka 14, dan huruf F memiliki angka 15. Jadi huruf-huruf ini menggantikan angka. Nah, jadi seperti itu. Jadi huruf-huruf ini menggantikan angka. Nah, jadi seperti itu. Angka 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 itu digantikan dengan huruf ya. Huruf A, B, C, D, E, F. Nah, jadi seperti itu. Kemudian konversikan ke dalam bilangan desimal. Penyelesaiannya harga tempat pada bilangan 1A, C2. Nah, angka 16 ini didapat dari sistem heksadesimal itu sendiri. Nah, jadi sistem heksadesimal itu sendiri memiliki nilai angka berbasis 16. Nah, jadi seperti itu. Makanya ditulis di sini yaitu 16. Sama dengan 1 dikali 16 pangkat 3 ditambah 10 kali 16 pangkat 2 ditambah 12 kali 16 pangkat 1 ditambah 2 kali 16 pangkat 0. Nah, jadi seperti itu. Angka 1 ini didapat dari sini ya. Nah, 10 ini didapat dari huruf A. Nah, jadi huruf A ini kan tadi yang sudah saya jelaskan, huruf A ini memiliki nilai angka 10. Nah, jadi seperti itu. Kemudian 12. Nah, angka 12. Angka 12 ini didapat dari huruf C. Nah, huruf C sendiri memiliki nilai 12. Nah, di sini kelihatan kan ada huruf A, B, C, D, E, F yang memiliki nilai angka yang berbeda-beda yaitu secara urut. Nah, jadi A itu 10, B itu 11, C itu 12, D itu 13, E itu 14, dan F itu 15. Jadi berurutan ya. Jadi seperti itu. Jadi hanya menggantikan nilai 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi digantikan dengan huruf. Nah, jadi seperti itu. Nah, C ini kan tadi 12 ya, memiliki nilai angka 12. Nah, kemudian angka 2 ya tetap 2 gitu. Nah, kemudian
16 ini didapat dari yang tadi yang seperti saya sudah bilang, 16 ini didapat dari sistem heksadesimal itu sendiri. Nah, jadi sistem heksadesimal itu memiliki nilai angka yang berbasis 16. Nah, jadi ditulislah 16 ya. Jadi seperti itu. Nah, pangkatnya sendiri itu sama seperti sistem biner, sama seperti sistem desimal, sama seperti sistem oktal. Nah, jadi berurutan dari kanan ke kiri. Nah, jadi dari terkecil hingga terbesar, dari 0 maksudnya ya. Paling kecil itu dari 0, pangkat 0 ya, seperti itu. Mungkin kalian sudah mengerti ya sampai sini. Kemudian kita next ke bentuk konversi bilangan biner ke bilangan desimal adalah sebagai berikut. 1 AC 2 yang tadi ya, sama dengan 1 dikali 4096 ditambah 10 kali 256 ditambah 12 kali 16 ditambah 2 kali 1 sama dengan 4096 ditambah 2560 ditambah 192 ditambah 2 sama dengan 6850. Nah, jadi 4000 ini angka 4096 ini didapat dari dapat dari 16 pangkat 3. 16 pangkat 3 sama dengan 4096 ya. Jadi seperti itu. Dan angka 256 ini didapat dari 16 pangkat 2. Nah, dan seterusnya sampai dengan 16 pangkat 0 gitu, seperti itu. Nah, jadi ya seperti itu. Mungkin kalian sudah mengerti dan paham. Ya, terima kasih sudah menonton channel ini, dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi kalian agar tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Oke, sampai jumpa, bye bye.